Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Dwi Septiani dengan NIM 857526169. Di sini saya akan praktikum IPSB menjelaskan tentang pencernaan makanan. Makanan di dalam tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks. Agar makanan tersebut dipergunakan oleh tubuh, maka diperlukan adanya proses menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Enzim berperan sangat penting dalam pencernaan ini. Enzim dihasilkan oleh usus besar yang berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan. Beberapa enzim bekerja dalam keadaan asam, sedangkan yang lainnya dalam keadaan basa. Proses menyederhanakan makanan terjadi baik secara mekanik maupun kimiawi. Apa yang dimaksud pencernaan makanan? Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat makanan kompleks seperti karbohidrat, protein, lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik, penghancuran fisik, dan kimiawi enzim agar nutrisi dapat diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Berikut organ-organ pencernaan manusia. Terbagi menjadi dua. Ada organ utama dan ada organ pendukung. Yang ke satu, organ utama, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk organ pendukung, ada hati, kantung empedu, sama pankreas. 1. Mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Yang kedua, pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua, tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. 3. Lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sfinkter. 4. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Sementara itu, jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. 5. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua, rektum sebagai tempat penyimpan feses sementara waktu. Yang ketiga, umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Yang keenam, anus.
Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Selanjutnya, organ pendukung pada sistem pencernaan ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lesitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Yang kedua, kantung empedu. Fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Yang ketiga, ada pankreas yang berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus.